mengembangkan diri itu adalah orang yang bahagia? Bagaimana teman-teman? Apakah orang yang mengembangkan diri itu adalah orang yang bahagia? Bahagia itu emang apa sih? Bahagia itu perasaan semangat. Kalau misalnya teman-teman sedang dalam kondisi bahagia, maka apa yang diberikan oleh ustaz-ustaz dan materi-materi ya, itu akan dengan cepat diserap oleh otak. Karena apa? Karena kita lagi bahagia, kita nggak rungsing sama pikiran kita. Nah makanya mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh belum keluar ya slide-nya ya? Kalau sekarang sudah terlihat. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya nih, saya tanya, ketika kamu melihat ada orang yang punya skill, kemudian punya banyak pengetahuan, berpengalaman di berbagai bidang, kalau menurut teman-teman, itu orang sudah mampu mengembangkan diri atau belum? Apakah memang standar pengembangan diri adalah, oh orang ini sudah punya skill, kita harus punya skill untuk bisa mengembangkan diri kita? Atau itu adalah standar yang harus kita tuju, kita punya skill, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman di berbagai bidang? Apakah itu adalah pengembangan diri? Bisa jadi. Atau pengembangan diri, oh saya lebih baik dibandingkan saya setahun yang lalu. Lebih realistis ya. Oke. Jadi memang ketika misalnya kita memberikan standar pada diri kita, oh saya harus begini deh, misalnya kayak saya kemarin karena kemarin sedang PPKM ya, berapa tahun, 2 tahun gitu ya, ada di rumah aja, jadinya saya berusaha untuk mendapatkan aktivitas yang menurut saya, oh saya harus punya skill, nambah skill nih. Kemudian saya ikut beasiswa leadership. Ternyata untuk punya skill aja itu harus diseleksi. Dengan PD-nya saya tulis esai saya masukkan dan ternyata saya nggak lolos. Saya mikir dalam diri saya, padahal saya pengen ngembangin diri, tapi ternyata kok terhambat ya, gitu. Ya, nah hal-hal yang kayak gini tuh, itu kadang tanpa kita sadari itu sering banget kita dapetin di kehidupan kita. Nah, jadinya pertanyaannya, pernah tidak kita membandingkan diri kita dengan keberhasilan orang lain? Tanpa sadar kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia padahal biasa-biasa aja tapi kok masuk dapat beasiswa. Saya yang udah belajar siang malam gitu ya, esai saya pikir lebih bagus, ternyata saya nggak lolos beasiswanya. Dan tanpa sadar pengembangan diri kita itu jatuhnya karena kita melihat orang lain. Aduh saya pengen jadi A, aduh saya pengen jadi B. Jadi apa yang kita track dalam hidup kita itu karena lihat orang lain.
Jadinya seringnya memperbandingkan, ketika kita nggak dapat, apa yang kita dapetin? Kecewa, atau bahkan bisa marah sama diri kita, self judgment, aku bodoh, aku nih nggak berpengalaman, aku nih apapun itu, yang akhirnya membuat kita menilai diri kita jelek. Ya, tadi nyambung dari materinya Ustazah Nurbaiti bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri. Maksa diri kita untuk terus berkembang supaya bisa mencapai apa yang orang lain capai tanpa melihat kapasitas yang kita punya, itu adalah salah satu jalan tidak mencintai diri sendiri. Jadi ketika kita suka nih sama orang, oh saya pengen jadi misalnya seperti Pak Habibie misalnya, gitu. Kita lihat dulu kemampuan kognitif kita sampai mana, sehingga ketika kita mengikuti jalannya Pak Habibie, kemudian kita tiba-tiba ada fail di tengah jalan, kita bisa terima. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara mengembangkan diri itu, Bu? Karena banyak sekali orang-orang tuh punya ekspektasi kalau seseorang berkembang itu jalan terus. Nggak boleh gagal, nggak boleh ada salah, nggak bisa turun dan sebagainya. Padahal ketika kita melangkah sampai saat ini misalnya, teman-teman ada di Ma'had ini adalah sebuah kesuksesan. Tadi saya sempat ngobrol dengan Ustadz Adi, ya, bahwa ada seleksinya, gitu. Jadi ketika teman-teman punya impian selanjutnya, teman-teman lihat dulu, stop dulu. Salah satu cara mencintai diri kita adalah melihat seberapa banyak kesuksesan yang sudah kita dapatkan. Untuk siapa? Untuk diri kita. Jadi bukan hanya melihat keberhasilan orang lain udah bisa dapat pekerjaan padahal masih kuliah. Saya mau begini-begini aja. No, kalau teman-teman pikirannya ke situ terus, maka mencintai diri sendiri tidak akan terwujud dalam diri kamu. Dua langkah maju yang kita berikan pada kehidupan kita, kemudian kita punya satu langkah mundur, maka akan tetap ada satu langkah maju dalam hidup kita. Nah, kemudian gimana sih caranya biar self development kita itu nggak jadi racun untuk diri kita? Kok racun sih, Bu? Iya, racun. Kalau misalnya kita akhirnya membandingkan diri kita sama orang lain, akhirnya kita membuat diri kita itu kita tidak mencintai orang lain. Bagaimana ketika kita tidak mencintai diri kita? Bagaimana kita mencintai orang lain? Bagaimana kita bisa menebarkan kebaikan pada orang lain ketika kita aja nggak nyaman sama diri kita? Seberapa kenalkah dirimu dengan dirimu? Seberapa kenalkah kamu dengan dirimu? Ayo, ada yang kenal nggak sama dirinya sampai saat ini? Kalau ditanya, kamu siapa? Biasanya akan dijawab biodata. Oh, nama saya Desi, misalnya gitu ya. Saya sudah menikah, punya 2 anak dan sebagainya. Tapi itu bukan perkenalan secara biodata. Yang saya ingin tahu, apakah teman-teman di sini sudah mengenal diri kalian? Kalian tuh sebenarnya siapa sih? Kenapa sih ada di sini? Apa sih tujuan kalian? Ada yang mau jawab? Oke, kadang kayak gini tuh suka malu ya. Kalau misalnya saya ketemu klien, gitu ya, saya suka nanya. Ketika dia merasa, kebetulan klien-klien yang ketemu sama saya tuh seusia teman-teman. Karena kenapa seusia teman-teman tuh banyaknya itu banyak masalah psikologis, ya. Adaptasi, sosialisasi, gitu ya. Kebutuhan teman-teman untuk diterima
di sosial itu adalah kebutuhan yang paling besar dan itu merupakan tugas perkembangan yang memang harus dilakukan oleh teman-teman dan itu jadi permasalahan yang paling sering terjadi. Gitu. Ketika kita berhubungan dengan lingkungan, maka kita juga harus bisa berhubungan dengan diri. Kita ngerti dulu tujuan kita tuh mau apa sih? Yang saya senangi itu apa sih? Kadang ada orang yang ditanya hobinya, oh CS. Apa ya Bu ya? Saya juga bingung Bu hobinya apa. Segitu nggak kenalnya gitu loh sama dirinya. Kamu sukanya apa? Ya saya mah suka apa aja. Bingung Bu kalau ditanya, saya mah apa aja deh. Itu tandanya cinta nggak sih sama diri sendiri? Tapi kalau di sini insya Allah ya pada tahu ya bahwa tujuan saya apa ya, saya hobinya apa yang harus saya lakukan dan sebagainya. Nah, sekarang gimana caranya supaya self development itu nggak jadi racun untuk kita? Pertama, dengerin diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang-orang sih bilangnya oh introspeksi, kontemplasi gitu. Kita merenung, kita dengerin berhenti sebentar saja gitu ya. Misalnya ketika sholat tahajud itu waktu-waktu yang paling enak untuk berkontemplasi gitu. Kita merenungi gitu, apa sih yang akan saya tuju? Sebenarnya saya hidup di dunia ini untuk apa dan sebagainya, sehingga kita bermesraan pada Allah tentunya dan juga bermesraan pada diri kita. Efeknya tuh ke kita itu apa ya, enak banget gitu. Karena kalau misalnya ada orang yang nyaman sama diri kita, pernah nggak ketemu sama orang yang enak deh ketemu sama dia? Pernah ya? Terus ada juga kalau ketemu sama dia tuh nggak nyaman. Orang-orang yang misalnya memberikan kenyamanan pada lingkungan, maka dia tuh sebenarnya nyaman sama dirinya sendiri. Itu dulu. Kita nyaman sama diri kita, maka kita akan memberikan kenyamanan pada orang lain. Kayak teman-teman nih, lagi bahagia, tiba-tiba ada yang nabrak, nggak sengaja. Aduh maaf ya bang, apa bro, tenang aja. Karena apalagi bahagia, pemaafnya keluar. Tapi kalau misalnya kamu lagi, aduh ada masalah, kiriman uang misalnya belum sampai, pusing lah pokoknya, ada yang nabrak, mata lo di mana? Gitu ya. Jadi yang ada tuh emosi. Emosinya pengennya marah-marah dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak memberikan kenyamanan pada lingkungan, artinya kita sedang bermasalah pada diri sendiri dan itu salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa mendengarkan diri kita sendiri, dengerin diri kita, gitu ya. Kemudian dengan mendengarkan diri kita, maka kita akan lebih percaya dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, kurangi sikap terlalu keras sama diri. Terlalu keras tuh yang kayak gimana? Jadi kita tuh semua berproses. Kalau misalnya kita pengen jadi dai, misalnya, itu ada prosesnya. Gitu. Ada yang gagal, kemudian ada yang kecewa, dan hasilnya itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Yang kurang bagus berarti harus berusaha lagi. Kalau menurut kalian kegagalan itu sesuatu yang wajar atau tidak? Sepakat ya, wajar. Jadi kalau misalnya wajar, gagal itu bikin kita ngedown atau bikin kita jadi self judgment, kayak misalnya kita ngebenci diri kita gitu. Ini saya emang orangnya begini, emang saya orangnya begini dan begitu. Ketika kita menyalahkan diri sendiri, padahal tadi kita udah sepakat bahwa kegagalan adalah suatu hal yang wajar. Nah, padahal kita sadar nih, kalau kita lagi sadar gagal itu wajar, tapi kalau kita lagi ngalamin, kadang kita suka nggak bisa terima itu. Dan kembali lagi, oke, berarti dalam proses gagal adalah suatu hal yang harus kita lewati. Ketika kita pahami itu, maka kita tidak akan lagi melihat kok ada ya teman saya yang belum lulus kuliah tapi udah kerja.
gitu. Ketika kita gagal, kita tidak akan lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Kamu suka nggak dibandingin? Misalnya sama dosenmu gitu. Coba lihat tuh ustazah, ustaz ini, atau coba lihat si ini, si A. Kalau dia tuh begini, begini, begini. Apa yang kamu rasakan ketika kamu dibandingkan? Kesel, ya? Kan saya mah saya, dia mah dia. Nah, tapi tanpa sadar, kita suka ngebandingin diri kita nggak? Kita suka ngebandingin diri kita, dan itu akhirnya membuat sampah-sampah psikologis. Bu, kenapa sih Bu kok ada ya Bu ya orang tiba-tiba depresi? Ada Bu orang tiba-tiba pengen bunuh diri. Nah itu tuh dari sampah-sampah itu, suka ngebandingin diri sendiri, merasa tidak puas sama diri sendiri, akhirnya tidak cinta dengan diri sendiri, tidak bisa memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Dan itu ternyata jadi sampah yang ada dalam psikis kita, dalam jiwa kita. Gitu. Ya, jadi kurangi sikap keras terhadap diri sendiri. Oke, kemudian jadi saya pernah baca buku, ya, ada ahli yang mengatakan ada dua orang yang melihat diri, ada dua tipe manusia yang melihat dirinya seperti apa. Yang pertama itu orang yang punya penilaian baik pada diri kita sendiri, pada dirinya. Jadi ketika gagal dia memotivasi dirinya, gitu ya. Atau misalnya ketika dia membaca suatu biografi seseorang, dia akan, oh ternyata harus seperti ini, saya harus seperti ini dan seperti ini gitu. Jadi dengan kemampuannya dia melihat bahwa dia tahu bahwa dirinya adalah baik dan bisa berkembang, maka sudah pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk dirinya berkembang. Karena apa? Sesuai prasangka kita kan. Oh, kita mampu, maka kita akan diberikan kemampuan. Kemudian yang kedua adalah orang yang punya penilaian buruk sama dirinya. Pasti bisa. Oh enggak, saya nggak bisa. Orang lain tuh punya fasilitas, Bu Desi. Kalau saya nggak punya fasilitas, jadi ya udah, saya mah begini aja. Kalau orang lain itu punya kesempatan, saya mah nggak punya kesempatan. Karena dia hanya melihat segi-segi negatif yang ada pada diri. Kemudian setelah itu sadari jika orang yang perlu kamu perhatikan adalah diri sendiri. Selfish dong Bu? No, itu bukan egois. Ya, pengembangan diri kita, pengembangan diri itu bukan cuma bikin diri kita berkembang seperti orang lain. Tapi yang tepat adalah yang tadi, ketika kita bisa membandingkan diri kita saat ini dengan diri kita 1 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya kamu udah merasa, oh ketika tahun 2020 saya masih di step ini. Kemudian tahun 2021, oh saya sudah punya pencapaian. Nah itu yang penting banget. Kamu suka nggak sih ngecek pencapaian-pencapaian yang ada dalam diri kamu? Gitu. Saya sudah sampai di tahap ini, saya sudah sampai di tahap ini. Pernah? Nah, coba mulai sekarang dicoba sehingga kita bisa semakin jadi ketika kita gagal, kita lihat lagi pencapaian apa yang sudah diri kita berikan ke kita. Gitu. Ya. Kalau kita bisa merasa diri kita lebih baik, artinya kita berkembang dengan cara yang tepat. Lalu bagaimana tuh caranya mengembangkan diri? Yang pertama, terima diri. Kembali lagi. Jadi kuncinya tuh kalau di psikologi, kalau saya lagi konselor self, itu yang utama. Karena kita tuh hidupnya sama siapa sih? Bukan oke, kita hidup sama pasangan, kita hidup dengan teman-teman, kita hidup dengan ustadz gitu ya. Tapi yang 24 jam benar-benar hidup dengan kita dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Ya. Tentunya dengan Allah. Ya, dengan diri kita sendiri. Jadi kita juga
harus bisa menerima diri kita. Bisa menerima diri kita. Nah, kemudian tetapkan target perubahan jangka pendek yang realistis. Jadi kalau misalnya kamu punya impian, kayak gini deh, analoginya kalau misalnya teman-teman ini mau pergi ke Bali misalnya, jalan-jalan. Apa yang harus teman-teman siapkan? Uang. Kemudian apa lagi? Bagaimana akomodasinya? Ke sana pakai bis kah? Pakai pesawat kah? Misalnya seperti itu ya. Kemudian apalagi persiapannya, apalagi baju, pakaian, berapa hari ada di sana dan sebagainya. Untuk sampai ke Bali saja itu kan satu peristiwa dalam kehidupan. Kita harus punya persiapan. Apalagi persiapan hidup kita nanti. Oh, nanti ke depannya saya mau apa? Berarti itu harus dicermati, harus ditelaah, harus dipersiapkan. Jadi tetapkan target-target perubahan yang realistis gitu. Jadi jangan nanti saya mau ini gitu ya. Kayak misalnya saya mau ke Bali. Itu target jangka panjang kita. Apa yang harus saya persiapkan? Oke, berarti saya harus mempersiapkan akomodasinya. Itu yang maksudnya target realistis kita, target jangka pendek kita. Kemudian kenali dirimu yang sejati, kembali lagi, diterima dirinya, dikenali dirimu gitu ya. Jadi Sokrates pernah berkata, hidup yang tak ditelaah cermat tidak layak dijalani. Sadis ya sadis. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengar, ya udah deh, let it flow aja. Saya emang ikut aja deh. Mau kayak apa sih juga ngikut? Nah, ikutin arus aja. Ada yang kayak gitu di sini? Ya, berarti hidup mengikuti arus tuh sebenarnya enggak banget. Karena kita harus punya tujuan. Ya. Kemudian apalagi cara mengembangkan, perluas jaringanmu. Baik dalam pendidikan, sosial, hobi, spiritual, dan segala kelebihanmu itu bisa dibagikan pada jaringanmu dan terus belajar. Okay. Last but not least, love yourself. Love yourself itu salah satu beberapa caranya tuh berani berkata tidak. Kadang teman-teman tanpa teman-teman sadari atau saya bahkan Ustadz Bu Nurbaiti suka nggak enak bilang, aduh saya nggak bisa, itu nggak enak. Pernah nggak teman-teman di posisi kayak gitu? Pernah ya? Itu yang kalau dalam psikologi namanya people pleaser atau FOMO. Dan ternyata itu penyakit teman-teman. Itu penyakit loh. Karena itu bukan kepribadian dan mental yang sehat. Nggak enakan itu bikin kita jadi jadi tertekan. Ya, klien-klien saya, pasien-pasien yang datang ke saya itu banyak sekali yang, aduh Bu, tuh saya pusing. Tapi kalau ke dokter itu nggak ketahuan penyakitnya apa, sampai di scan itu kepalanya tuh Bapak, gitu ya. Ternyata setelah diurut, ternyata si Bapak ini adalah seorang people pleaser. Seorang yang sangat sulit untuk mengatakan tidak, sehingga dia tidak memiliki batasan-batasan pribadi dalam dirinya. Akhirnya dia tuh tertekan, hidupnya nggak bahagia. Ketika hidupnya nggak bahagia, biasanya apa? Muncul tuh kayak misalnya kamu lagi broken heart misalnya. Ya kan? Broken heart apa yang kamu rasain? Bad mood, pengennya tiduran, pengen makan nggak sih? Nggak pengen makan, padahal yang dirasain apa? Sakit hati. Yang dirasain hatinya yang lagi gundah gulana, tapi kenapa ke fisik ya? Kenapa nggak pengen makan? Kenapa jadi pusing kepalanya? Nah, itu namanya gejala psikosomatis. Dan itu ketika misalnya kita terus saja seperti itu, maka gejala psikosomatisnya akan semakin kuat. Nah, makanya ada beberapa orang yang datang mengeluh sakit kepala, mengeluh sakit perut dan sebagainya. Ketika dicek sama dokter, di scan ke internis itu nggak ketahuan penyakitnya apa.
Ternyata penyakitnya itu adalah penyakit psikologis. Jadi self love salah satunya adalah berani berkata tidak. Kemudian yang kedua, menetapkan batas-batas pribadi yang jelas. Kayak misalnya gini, ada teman kamu yang pengen nelfon malam-malam, kamu udah capek banget. Kamu bisa bilang, oke, saya sudah lelah, maka 15 menit saja saya bisa temenin kamu ngobrol. Atau misalnya ada orang yang melakukan sesuatu tindakan yang tidak kita sukai, maka kita akan bilang, saya mohon maaf, saya tidak suka dengan tindakan Anda, itu melukai harga diri saya. Bu, tapi nanti jadi bermasalah, Bu. Itu namanya people pleaser. Karena kita harus punya nih batas-batas pribadi yang jelas, sehingga orang juga punya keseganan sama kita. Paham ya di sini ya? Oke, kemudian yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Ketika kita gagal dan sebagainya, maka kita menjadi orang yang legowo pada diri kita sendiri. Kita aja gampang kok maafin teman yang salah, kok sama diri kita keras banget. Kemudian melakukan hobi, menguasai keterampilan hidup. Apa sih keterampilan hidup? Manajemen waktu, gitu. Kemudian yang tadi Bu Nurbaiti sudah berikan materinya, gitu ya. Ringan tangan kalau ada sampah-sampah misalnya, atau ada sesuatu yang kurang bersih, kita bisa membantu menjaga kebersihan di mahat ini. Gitu. Nah itu salah satu dari keterampilan hidup. Mengucapkan hal baik pada diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngobrol, teman-teman ngobrol sama diri sendiri, pernah nggak? Hah? Sering ya? Oh berarti good, oke. Karena itu adalah salah satu cara untuk mencintai diri sendiri. Nggak takut dikira kayak orang gila. Jadi mengucapkan hal baik pada diri sendiri artinya kita bisa memberikan motivasi pada diri kita sendiri. Kemudian melakukan hal secara sadar, mindfulness. Kamu sadar nggak sekarang kamu sedang ada di sini, sedang mendengarkan kami, Bu Nur, Bu Desi, memberikan materi, sadar nggak? Atau ya emang ini sekarang acaranya harus kayak gini? Hah? Ya mau kayak gimana? Padahal mah nggak kepengen, cuman ya udah orang lagi ada acaranya kayak begini. Ya saya mah ngikut aja kayak tadi ya, lagi flow aja lah. Pokoknya saya mengikutin yang ada. Nah, ketika kamu sadar dengan tidak sadar, artinya gini, here and now, kamu ada pada saat ini, maka kamu akan menangkap apa yang diberikan, kamu akan melihat sekeliling dengan sigap dan sebagainya. Kenapa sih Bu harus mindfulness, harus sadar dengan apa yang kita lakukan? Karena itu akan berdampak pada kognitif kita. Memori kita akan merekam. Ya, oke, ternyata apa yang harus saya lakukan, apa yang harus yang tidak harus saya lakukan dan sebagainya itu jadi berkah. Karena kamu sadar ada di sini. Ya, kemudian mengenali perasaan sendiri dan menerimanya serta mengurangi pikiran-pikiran negatif. Nah, ketika kita bisa menjaga kesehatan diri dan mental kita, dimulai dari hal-hal kecil dalam diri kita. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk dulu, gitu. Karena sesuatu yang besar itu dimulainya dari hal yang kecil. Ya, seperti apa sih hal-hal yang kecil dalam diri kita itu? Menikmati makanan. Kamu bersyukur di depan kamu ada makanan, kamu nikmati makanan. Jadi mindfulness dibawa gitu. Kemudian apalagi kamu hadir di sini bersyukur, oke sekarang saya sehat, saya bisa bertemu, saya bisa beraudiensi dengan teman-teman dan dengan dosen-dosen dan sebagainya. Gitu. Ya. Kemudian apalagi hal-hal kecil yang bisa kita berikan pada diri kita. Forgiveness, memaafkan diri kita, mengakui dan menerima emosi kita. Oh emang saya pemarah kok, oh emang saya tuh orangnya cepat terharu misalnya, gitu ya. Kita menerima diri kita. Nah, itu merupakan contoh dari hal-hal kecil yang nyata yang dapat kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dan hal-hal itu yang mendorong kita untuk terus maju dan melakukan pengembangan diri terbaik versi dirimu sendiri.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena pas setengah jam ya, lewat 5 menit. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Dengan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama dua materi yang disampaikan oleh dua narasumber yang berbeda. Itu sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Oleh karena itu, mungkin dari beberapa teman ada hal yang mungkin ingin ditanyakan, maka oleh karena itu kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Baik, untuk kali ini kita buka 3 sesi pertanyaan saja, ya. Baik, silakan yang pertama, yang paling belakang dulu, yang Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bu Desi Ayuningrum, yaitu pertanyaannya, tentunya kita sadari bersama bahwa mahasiswi di PTIP ini sangat-sangat bervariasi, baik dari karakter, ada yang dari umum, ada yang dari pesantren, dan yang paling penting itu variasi usia. Ada yang masih usia belasan, 18 tahun, 19 tahun, dan bahkan sudah ada yang usianya 25 tahun ke atas. Nah, di usia 20 tahun biasanya kita akan dihadapkan dengan salah satu permasalahan hidup, yaitu quarter life crisis, di mana kita merasa stagnan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dan juga kita bingung dengan arah hidup, atau kita tidak memiliki motivasi, dan juga kita merasa kalah saing dengan teman-teman, baik dari segi finansial, karir, dan juga prestasi. Nah, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, untuk kita yang belum memasuki fase quarter life crisis, apa sih yang harus kita persiapkan sehingga ketika telah memasuki fase tersebut kita bisa melaluinya dengan lebih baik? Kan semakin cepat kita menyelesaikan fase tersebut tentunya akan lebih baik. Nah, pertanyaan kedua, bagi teman-teman yang sudah masuk di fase quarter life crisis, apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan fase tersebut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung pertanyaan kedua ke Ramadan Muhammad. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya banyak pertanyaan sebenarnya, Ustaz, cuma dibatasi mungkin ya. Saya ingin bertanya kedua-duanya, boleh, Ustaz? Boleh. Yang pertama ke Ibu Nur. Tadi saya tertarik akan pembahasan dakwah. Yang tadi dibahas dakwahnya terhadap sesama kita ya, Mas Amri. Lalu bagaimana cara kita atau metode dalam berdakwah kepada orang tua atau keluarga, ya, yang dimana kadang kita suka kebingungan. Mungkin di antara kita juga ada yang orang tuanya dalam tanda kutip masih banyak melakukan hal-hal yang dosa dan sebagainya. Kita sebagai anak yang mungkin udah lebih paham bagaimana kita menyampaikan itu. Dan kepada Ibu Desi ada 2, tapi simpel-simpel. Yang pertama, saya penasaran, mungkin di antara kita banyak yang mendengar bahwa penyakit fisik itu banyak datangnya dari penyakit psikis, ya. Dan saya sempat mempercayai itu dengan terbukti adanya orang gila yang di jalan-jalan mereka makan makanan kotor, minum minuman kotor, tidur juga nggak tahu di mana, tapi mereka sehat-sehat aja. Ya. Nah, jika memang benar penyakit fisik itu datang dari psikis, ya, berapa persentasenya, Bu? Dan mohon penjelasannya. Ya. Yang kedua, karena takutnya di sini Mas Satri banyak psikisnya terganggu gitu ya, stres gitu. Takutnya banyak yang ke klinik tuh gara-gara itu, Ustaz, ya.
Yang kedua, jika kami nanti konsultasi kepada Ibu Desi, apakah privasi kami akan terjaga, Bu? Ya mungkin kan kayaknya gitu, kalau konsultasi ke psikolog kan kita harus menjabarkan rahasia-rahasia kita juga kan. Nah itu apakah akan terjaga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, sudah dua pertanyaan yang luar biasa ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya yang belakang aja, ya yang belakang. Sobat, yang ini yang batik ya. Yang batik, yang angkat tangan. Yang angkat tangan yang tadi ya. Oke, silakan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cukup bertanya kepada Ibu. Pembahasannya menarik tentang keikhlasan tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk diterimanya sebuah amal itu adalah keikhlasan. Berangkat dari hal ini, ketika kita sering melakukan sebuah amal, kita akan selalu berusaha untuk berbuat ikhlas, selalu merasa ikhlas. Tapi terkadang kita juga sering merasa bahwa pikiran dan hati kita sering bentrok. Sering ketika hati kita sudah mulai ikhlas, namun sering pikiran kita sering ada bayangan-bayangan bahwa kami ini sebenarnya belum ikhlas, kami ini masih mencari ridho manusia atau makhluk lain. Nah, dari berangkat dari hal ini, apakah ada tolak ukur kita untuk mengukur keikhlasan tersebut atau seperti yang lain? Gimana semuanya? Baik, saya rasa cukup. Tadi yang ketiga atas nama siapa? Andika. Andika. Baik, mungkin pertanyaan pertama untuk Ibu Desi yang ditanyakan oleh Fadil, bahwasanya ada fase di mana bagaimana cara menghadapi persiapan apa yang akan kita siapkan untuk menghadapi fase quarter life itu. Kemudian orang yang berhadap sudah menjalankan fase itu, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Silakan Ibu Desi. Andika ya. Fadil usianya berapa dia? Oh, masa nanya-nanya quarter life crisis. Di sini ada yang tahu quarter life crisis itu apa sih? Apa dia quarter life crisis dia? Fase seperempat kehidupan. Ada apa tuh dengan fase seperempat kehidupan? Jadi ketika kita menghadapi seperempat kehidupan kita, biasanya kita sudah memiliki ya. Kemudian kita sudah banyak remaja pasti berbeda. Nah, ketika usia 20 tahun itu sudah masuk ke dalam dewasa awal. Ya. Nah, ketika kita remaja, kemudian kita masuk ke masa dewasa awal, tentunya punya masalah juga berbeda. Salah satunya adalah bagaimana saya bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik. Bagaimana saya bisa menghidupi diri dengan baik. Bagaimana saya bisa bersosialisasi, bagaimana masyarakat bisa menerima saya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kekhawatiran ini yang biasanya terjadi pada usia dewasa awal, dan itu biasanya kita namakan quarter life crisis. Sebenarnya wajar punya pertanyaan-pertanyaan atau punya pikiran-pikiran yang seperti itu, ya. Tetapi ada beberapa orang yang memang akhirnya tidak mampu karena gini, yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng, gitu. Ketika kita punya tujuan yang sangat besar, tapi ternyata kita tidak mengenal diri kita dan kita tidak melihat kemampuan diri kita tuh sampai mana.
Akhirnya itu yang bisa membuat krisis-krisis yang ada pada hidup kita. Jadi bukan hanya quarter life crisis. Saya pernah punya pengalaman, jadi gini, ada anak remaja yang kalau tadi quarter life crisis itu sekitar umur 25 tahun, ini anak remaja. Harusnya belum terlalu punya banyak masalah. Tetapi datang ke kami, ke biro konsultan, datang didampingi oleh orang tuanya dan nangis-nangis. Jadi si anak itu ketika UTS semester pertama, guru-guru udah melihatnya beda. Melihatnya beda dari mana? Dia punya pekerjaan, ya, baik itu ulangan, UTS. Kalau misalnya pilihan ganda ya, nomor 1A maka sampai 50 itu A. Itu aja semua mata pelajaran. Makanya ketahuan kita mau mati. Kita tuh mau mati untuk apa kayak gitu? Terus saya bilang, kakak udah makan? Tadi sarapan tidak sama Bunda? Untuk apa sarapan? Kita tuh mau mati. Jadi pikirannya ke situ terus. Krisis ya, itu krisis dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia punya tujuan hidup yang tidak bisa dia sampai ke situ. Artinya dia nggak punya kapasitas untuk sampai ke situ, tapi dia punya. Nah makanya tadi nyambung nih, kok ada ya orang gila ketawa-ketawa. Itu saya pernah jadi konselor di rumah sakit jiwa. Jadi saya psikolognya. Jadi kalau misalnya orang sakit jiwa itu habis dikasih obat, berhadapannya sama saya, gitu. Ya, mereka gara-garanya apa? Kebanyakan ya itu tadi, mereka punya kondisi ideal pada dirinya yang akhirnya mereka nggak nyampe ke situ. Gitu. Mereka tidak hidup dengan dirinya. Maka tadi saya bilang, love yourself, terima diri kamu, karena itu adalah kunci kesehatan mental. Itu dulu. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu impikan, itu kamu, kapasitasnya sampai ke situ. Kalaupun misalnya gagal kayak tadi, berarti saya harus lebih kuat, lebih keras lagi, atau saya harus lebih berusaha lagi dan sebagainya. Gitu. Nah, kembali lagi di quarter life crisis, jadi ada beberapa orang yang mengalami, ada beberapa orang yang tidak mengalami. Nah, gimana Bu? Yang mengalami, apa yang harus dilakukan? Tadi hampir sama tuh. Berhenti, stop membandingkan diri kita sendiri. Itu bikin krisis dalam diri kita. Ya. Kemudian memang jadi kita harus tahu ya tujuan kita apa. No. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Berarti saya masih meraba, nggak apa-apa. Jangan terlalu, saya harus tahu tujuan hidup saya harus begitu, saya harus begitu. Nanti akan ini sendiri kok. Gitu. Ketika misalnya passion kamu tuh ada di mana misalnya. Nah itu coba kamu ikutin. Yang penting apa yang membuat dirimu bahagia, kemudian apa yang bisa baik untuk dirimu dan lingkungan. Gitu. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari krisis itu. Kemudian ubah keraguan menjadi tindakan. Kalau misalnya kita ragu-ragu, aduh saya bisa nggak ya? Ya udah, akhirnya kita juga nggak percaya sama diri kita sendiri. Nah, percaya sama diri sendiri itu juga bisa menjadikan dirimu jadi krisis, mengalami krisis. Ya, percaya dengan kemampuan yang kamu miliki. Kemudian kalau misalnya gini,
ketika kamu percaya dengan kemampuan yang kamu miliki, maka kamu juga harus punya waktu untuk diri kamu rileks. Ya, berikan beberapa waktu gitu. Rileks. Apa sih rileksnya kamu tuh kayak apa sih? Apa coba? Rileksnya siapa? Fadil apa? Rileksnya Fadil apa Fadil? Kalau kamu lagi apa? Lagi makan. Ya itu nikmati gitu. Misalnya lagi makan, nikmati itu, rileks. Ya, jadi jangan terlalu tegang menghadapi supaya kita tidak terjebak dengan life crisis kita. Kemudian temukan teman-teman yang bisa mendukung kita. Kalian percaya nggak ada toxic friends? Percaya ya? Ada teman yang bikin kita toxic. Kayak gimana sih teman yang bikin kita yang jadi toxic untuk kita tuh kayak gimana sih? Kita ngerasanya misalnya kita maaf ya kurus gitu, ih kamu mah kurus banget, atau kita pendek, atau kita gendut, body shaming. Nah itu teman yang bikin kita toksik, akhirnya kita jadi nggak percaya diri. Nah, untuk menghindari life crisis kita harus tahu teman kita yang benar-benar support kita. Jadi memang kita harus pilih kondisi atau teman-teman yang memang bisa memberikan kita ruang tumbuh secara psikis dengan baik. Jadi kalau misalnya ada teman yang toksik, ya udahlah sabar. Nanti dia mudah-mudahan sadar. Ya, tetap kita doakan, tetapi tetap kita juga harus punya teman-teman yang mendukung kita, ya, sehingga kita punya ruang tumbuh, psikis kita punya ruang tumbuh yang baik. Pilih-pilih teman dong Bu, ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman yang toksik, yang bikin kita jadinya nggak percaya diri, yang bikin kita minder, yang bikin kita sakit hati, terus pernah nggak punya teman yang kayak gitu? Nah, buang ke laut aja. Ya, itu namanya toxic friend. Masih banyak orang-orang yang bisa bisa memberikan nilai-nilai positif untuk diri kamu. Apalagi kalau misalnya kamu orangnya nggak percaya diri, merang sama orang toksik, ya susah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan kita bisa bahas ya toksik itu kayak apa sih? Kemudian terakhir kembali lagi love yourself. Krisis itu terjadi ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri. Akhirnya itu jadi krisis. Gitu ya dia. Terus tadi yang harus dilakukan ya? Oke. Yang harus dilakukan itu tadi ya. Temukan orang yang bisa mendukung, love yourself, jangan pernah membandingkan dan sebagainya. Tanda-tanda quarter life itu sering merasa bingung. Ini kalau teman-teman sering merasa bingung, aduh saya kayak gini mau ngapain ya? Bingung gitu, saya tuh di sini ngapain sih? Begini-begini aja. Itu kamu lagi quarter life crisis. Ya, saya nanti mau jadi apa? Nggak tahu, saya juga bingung sama masa depan saya. Nah, itu lagi quarter life crisis. Ya, kemudian saya merasa loh Bu, kalau saya tuh terjebak dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Banyak para remaja yang terjebak dengan kondisinya. Saya tuh nggak suka Bu sama kondisi ini, tapi ya ini kayak gimana lagi? Nah, itu namanya quarter life crisis. Kemudian kita sulit membuat keputusan, suka gampang, karena nggak pede itu ya, jadinya kita nggak bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Dan kemudian merasa iri, suka merasa iri nggak sama teman-teman sebaya? Suka, karena apa? Karena kita ngeliatin orang. Fokus dulu sama diri kita, ya, jangan terlalu banyak ngeliatin orang. Pencapaian orang itu tergantung sejauh mana dia berusaha, ya kan? Bisa jadi kita lagi molor ya sama teman kita sholat tahajud sampai subuh misalnya. Kan kita nggak tahu usaha orang lain, yang kita lihat hasilnya. Makanya kita jangan lihat
buah-buah dari orang lain, kemudian kita iri, tetapi kita lihat apa sih usahanya, apa sih yang membuat orang lain seperti itu, sehingga itu bisa memotivasi diri kita dan akhirnya kita keluar dari life crisis kita. Gimana Pak Dio? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua mungkin masih ke Ibu Desi. Terus pertanyaan terakhir untuk Ibu Desi yaitu berapa persentase orang yang sakit fisiknya disebabkan karena psikisnya? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah privasi orang yang konsul ke Ibu akan terjaga seperti itu? Silakan. Berapa persen penyakit psikis, berapa persen penyakit fisik yang disebabkan oleh psikis? Itu tadi gini misalnya, teman-teman tiba-tiba di suatu majelis gitu ya, teman-teman belum punya pengalaman untuk bicara di depan umum, kemudian belum punya materi yang harus disampaikan apa, tiba-tiba ditodong. Jadi siapa? Pak siapa? Mas siapa? Ramadan Muhammad. Mas Ramadan. Mas Ramadan tiba-tiba disuruh. Gak ada persiapan sama sekali. Saya mau bicara apa? Kira-kira apa yang dirasakan? Yang dirasakan apa? Tegang. Kemudian apa lagi? Kalau teman-teman ada di kondisi itu, kira-kira apa yang dirasakan oleh teman-teman? Fisiknya, panas dingin, gemeteran, sakit perut, tangan berkeringat, ya. Terus apa lagi? Ya, masih banyak lagi yang memang itu adalah reaksi dari psikis kita. Jadi kalau misalnya ditanya, ada juga orang yang bisa memanage psikisnya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa persen Bu, ya hampir setiap kita mengalami kecemasan, ketakutan, ya, kemudian masalah-masalah psikis, itu akan memberikan dampak pada fisik kita karena itu kan satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ditanya berapa persen, ya setiap kita mengalami masalah, biasanya akan timbul gejala-gejala fisik yang kita rasakan. Kayak tadi kita merasa segar banget datang ke majelis, tiba-tiba, aduh, ustaznya nggak datang, udah deh Mas Ramadan aja deh, apa ya, bingung, ngeblank. Padahal kalau misalnya kita lagi di kamar sendirian, kita lagi latihan ceramah gitu ya, kita mah lancar banget. Kok bisa tiba-tiba ngeblank sih? Kenapa kognitif kita apa kita nggak kerja sama sih? Karena apa? Karena cemas. Tiba-tiba perut kita sakit dan sebagainya. Itu adalah contoh kecil. Apalagi kayak tadi ya, ada orang gangguan jiwa, Nah itu karena ya itu tadi masalah seksnya. Kenapa sih Bu? Ada orang gangguan jiwa. Yang pertama gangguan jiwa itu gara-gara apa? Gara-gara keturunan. Jadi nanti kalau cari istri, ya dilihat tuh turunannya seperti apa. Karena modelnya itu dia penyakit degeneratif, penyakit keturunan. Ya, seperti kalau misalnya kakeknya diabetes atau ayahnya diabetes, maka dia punya peluang untuk sakit diabetes lebih besar dibandingkan orang yang orang tuanya nggak punya penyakit diabetes. Schizofren itu nama ilmiahnya gitu. Schizofren itu keturunan. Terus kayak misalnya dapatnya dari mana Bu? Dapatnya itu tadi, kita nabung. Kita misalnya disakitin sama teman kita, udah deh saja. Sabar itu tadi yang bicara tentang ikhlas. Sabar tapi nggak ikhlas, yang ada apa? Gondok. Kesel, kecewa. Ya, nah itu kalau dalam psikologi itu sampah masuk ke dalam psikis kita, ditabung satu. Nanti apalagi ada kita kecewa lagi, ditabung lagi. Nah, tanpa kita sadari sampah-sampah yang ada dalam psikis kita, dalam jiwa kita itu udah
udah nggak ketampung gitu ya. Kalau dosen saya dulu tuh ceritanya kayak gitu, kenapa sih orang gitu bisa jadi gila tuh kayak gitu. Udah nggak ketampung, tiba-tiba dia jatuhlah ke dalam penyakit itu tanpa sadar gitu ya. Dia tiba-tiba mendengar bisikan katanya, atau tanpa sadar dia melihat ada sosok apa, nyuruh dia apa dan sebagainya. Kenapa? Karena psikisnya nggak dijaga baik. Kalau misalnya kita jatuh, berdarah, lukanya harus dijahit. Kira-kira kita langsung ke dokter nggak? Fisik itu kelihatan. Merawat fisik itu gampang. Kita jerawatan. Aduh, jerawatan nih. Ya udah saya kasih obat jerawat supaya kulit kita psikis. Tanpa kita sadari tuh sakit hati, rasa kecewa, rasa penolakan, dibandingkan dan sebagainya terus. Itu yang memberikan kita luka batin tanpa kita sadari akhirnya jadi penyakit. Dan penyakit-penyakit itu akan dikamuflasekan, akan direalisasikan menjadi apa? Menjadi penyakit fisik. Ya. Jadi ayo teman-teman kita jaga. Caranya gimana Bu? Tulis jurnal. Oh saya nggak punya tempat untuk sharing sama orang lain, saya nggak percaya sama teman-teman, soalnya pasti bakalan sebar. Tulis jurnal, tulis hal-hal yang ingin kamu rasakan, kemudian bakar kertas itu salah satu terapi katarsis emosi kita. Kemudian kalau misalnya saya malas tulis, ngomong di depan cermin, misalnya yang kayak begitu, itu yang namanya saya bilang self talk, gitu. Dan itu terapi dalam psikologi, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, apakah privasinya teman-teman yang mencurhat sama kita itu terjaga. Azas dasar konseling adalah menjaga kerahasiaan. Ya. Kenapa harus rahasia? Karena kita menjaminkan keamanan dari klien kita supaya dia mau konseling sama kita. Kalau konseling itu sudah pasti aib-aib kalian akan terbuka, gitu ya. Aibnya ketahuan sama Bu Desi, gitu. Insya Allah, gitu. Bu Nur juga sudah banyak memberikan konseling, saya juga memang kerjanya di situ, ya. Sekian banyak klien-klien saya nggak ada satu yang bocor satu sama lain, karena memang kami memegang erat asas kerahasiaan itu. Itu adalah asas yang harus dipegang oleh seorang konselor. Jika itu ditabrak, gitu ya, atau tidak dilakukan, maka itu salah satu pelanggaran kode etik. Jadi waktu saya S2, saya diberikan sumpah dokter ya, karena saya kan profesi, itu salah satunya adalah menjaga kerahasiaan klien. Dan kalau misalnya kayak gitu, kamu bisa tuh, misalnya kamu ke psikolog, terus psikolognya tuh nyebarin, kamu bisa ke HIPSI, ke Himpunan Psikologi Indonesia, ada lembaganya, kasih tahu, oh nih Bu Desi begini. Dan itu bisa dicabut, surat izin praktek semua. Itu sampai segitunya, ya, makanya insya Allah aman, ya. Oke, sudah ya, terima kasih banyak. Terima kasih atas jawabannya, saya rasa sangat bisa dipahami oleh Mas Santu sekalian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan masih dari Ramadan Muhammad untuk Ibu Nur, yaitu kira-kira bagaimana cara kita berdakwah kepada orang tua kita ataupun keluarga kita semisalnya mereka berada di jalan salah. Seperti itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Andika, tolak ukur ikhlas itu seperti apa? Seperti itu. Baik, silakan dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu menjawab Ustaz. Oh ya, sebelumnya yang dari Mahat Putri nanti ada pertanyaan ya? Dari Ibu ya? Kayaknya cukup Ustaz. Selanjutnya. Iya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama.
tanda Ramadan ya, kita ini memberikan nasihat kepada orang tua. Ya, apalagi kalau orang tua kita itu melakukan hal-hal yang dalam pemahaman kita itu bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Saya ngasih contoh, Anda lihat ya para hadis Quran di surat Al-Isra ayat 21 dengan surat Toha ayat 40. Oke. Kalau di dalam surat Al-Isra ayat 21 dijelaskan Auzubillahi minasyaitonirrajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lanjutkan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Baik, yang kedua. Ya, oke, satu-satu ya. Ini ayat bisa dijadikan pijakan bagi seorang anak ketika ingin memberikan saran, ketika ingin memberikan masukan atau nasihat bahasanya kepada orang tua. Apa? Dengan qaulan karimah, dengan perkataan yang baik, perkataannya yang tidak keras, perkataan tutur katanya gini, dari segi bahasa tidak menyakiti beliau, seakan-akan kita merendahkan beliau. Yang kedua dari intonasinya juga demikian. Makanya qaulan karimah yang digunakan. Kenapa? Karena ini orang tua yang kita hadapi hanya berbeda pandangan doang. Belum sampai level melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Okay? Tetapi kalau misalnya orang tua kita, na'udzubillah min dzalik, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka kita lihat patokannya di surat Toha ayat 44. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, apa di situ? Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Jadi perintahnya kalau misalnya yang dihadapi orang tua, mohon maaf, orang tuanya kasar, otoriter, merasa paling benar. Ini contoh nyatanya, contohnya Fir'aun. Nabi Musa ke Firaun itu kan posisinya anak angkat. Betul? Betul? Nabi Musa itu utang jasa loh kepada Firaun. Makanya ketika di Bukit Tursinya Allah memberikan, makanya yang dihadapin ini kan bukan sembarang orang nih Firaun. Makanya beda. Nabi Musa itu mendapatkan nubuahnya beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad perantaranya awalnya pakai malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi Musa langsung, ya, makanya disebut sebagai kalimullah. Kenapa? Karena yang akan dihadapi ini orang yang benar-benar super duper bengis, zalim dan lain sebagainya. Azan sampai kita dulu ya, kita dengarkan azan.
Baik, bisa kembali lagi bersama saya? Oke? Oke. Jadi gini Kak, Ramadan ya, Ramadan juga kawan-kawan sekalian. Tadi saya sampaikan, jadi kalau misalnya kita, antum ini belajar di Mahat PTI ya, di PTI, otomatis kan orang pahamnya antum udah paham agama dan sebagainya. Tapi ketika antum menghadapi orang tua, ya, menasehati dan sebagainya, ya, Al-Quran itu menggunakan kata kaulan karimah dengan kaulan layyinah. Kalau kaulan karimah ini, kalau misalnya orang tua kita itu ya hanya berbeda, contohnya disebutkan kalau pokok itu kan sabab nuzulnya berbeda agama waktu itu ya, berbeda keyakinan. Tetap kita harus berkata dengan perkataan yang baik. Tetapi kalau ingin menyampaikan suatu kebenaran, orang tuanya melakukan maksiatan, nauzubillah min dzalik. Lihat apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam ketika kamu menghadapi Firaun, tetap kaulan layyin. Bahkan bukan kaulan karimah, layyinah. Kenapa? Gak bisa kalau orang yang keras kita nasihatin dengan keras. Kalau beliau keras, ya keras nih, ya kemauannya keras, kerasa ini paling benar, padahal itu merupakan kemaksiatan misalnya. Maka nggak bisa kita katakan, Bapak nggak boleh berjudi, orang berjudi masuk neraka. Oh, itu pengen kita sama Bapak. Betul nggak? Anda menyampaikan dengan perkataan yang lain, Bapak nggak usah berjudi, mendingan duitnya buat berduren. Judi itu dilarang, Bapak, di Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang berjudi itu baik dia menang maupun kalah sama-sama rugi. Jadi beri penjelasan dengan kaulan lain.
Beda lagi kalau misalnya orang tua ke anak bukan disebut qaulan layyina, qaulan karima, ya, tetapi qaulan sadida. Perkataan yang benar, tegas. Orang tua ketika nasihatin anaknya harus tegas. Meskipun itu lembut intonasinya, tapi yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Saya pernah melihat ada sebuah foto, ya, gambar orang divonis untuk hukuman mati karena dia merampok sampai membunuh orang. Tetapi sebelum vonis kematiannya, dia menulis surat ditujukan untuk siapa? Untuk ibunya. Dia mengatakan bahwa saya menjadi seperti ini karena kesalahan ibu. Ketika saya mencuri sepeda tetangga, ibu menyelamatkan saya, menyembunyikan saya biar saya tidak dipukuli oleh tetangga. Jadi anak ini merasa ketika melakukan suatu kesalahan dibenarkan oleh orang tuanya, maka dianggap itu sebagai suatu hal yang benar. Akhirnya awalnya jadi pencuri, kemudian dia jadi perampok, bahkan jadi pembunuh. Nah, orang ini menyalahkan siapa? Orang tuanya, ibunya yang salah. Nah, ini saya baca di buku psikologi Bu Desi tentang psikologi abnormal. Jadi Pak Ramadan dan teman-teman sekalian, termasuk saya, ketika orang tua kita melakukan hal-hal yang menurut kita kayaknya itu bukan seperti itu, maka sampaikanlah dengan qaulan karimah, dengan qaulan layyina. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa saja ketika akan menghadapi Firaun, ya, bukan bentuk ketakutan dia zalim, enggak, dia lebih kepada kecemasan karena yang dihadapi adalah sosok bapak angkatnya, juga sosok raja yang sangat zalim, yang sangat zalim. Makanya beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kalau Anda baca dalam tafsir Bil Ma'sur itu banyak kisah-kisah Israiliyat menjelaskan Nabi Musa pada doa ini karena tidak ada cadel. Ketika diuji oleh Firaun, apakah mengambil bara api atau permata? Ternyata ketika ingin mengambil permata, ditepak katanya tangan yang malaikat ambil bara api, ada cadel. Gitu kan, pernah baca kan? Itu Israiliyat. Sebenarnya tidak. Ada mufasir menjelaskan dari segi ilmu nafsi, dari segi ilmu psikologi apa. Nabi Musa berdoa seperti itu karena ada rasa cemas. Cemas itu boleh nggak sih? Takut itu boleh nggak sih? Boleh. Orang dijelaskan kok di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Minal khawf dulu loh, bukan minal ju'i, bukan minal ju'i buat rasa takut, bukan. Takut itu suatu hal yang lazim. Cemas itu suatu hal yang lazim, tapi jangan sampai kita punya gangguan kecemasan. Dikit-dikit cemas, dikit-dikit cemas. Ya, Islam tidak mengharapkan demikian. Makanya untuk Pak Ramadan termasuk saya masih ada orang tua, masih ada orang tua. Cara menyampaikan suatu hal, ya, berusaha dengan qaulan karimah, qaulan layyina. Dan lihat kondisi orang tua kita dalam keadaan gimana. Jangan orang tua baru pulang kerja kita nasehatin. Ya, ajak duduk makan bareng. Pak, capek Pak, pulang kerja. Iya, capek, dagangan sepi, cuma laku seseri, biasanya seperti. Nih, aku bikinin es teh. Wah, besok kalau minjem jangan minjem Pak. Emang kenapa? Minjemnya sudah harus dikasih. Cuma jalan keluar ini minjem merek tengah. Bukan, minjem merek tengah ada riba. Setaunya Ramadan nih, ya Al-Quran kan Ramadan udah hafal Quran nih. Disebutkan wahalallahu bai'a wa harrama riba. Haram itu riba itu haram ya. Udah, kalau bisa pakai modal yang ada aja kan. Atau besok deh Ramadan ikut bantuin dagang ke pasar. Nah, jadi dari hati ke hati. Oke, itu yang Ramadan ya. Lalu yang selanjutnya pertanyaan dari Amanda Andika, bagaimana untuk mengukur kualitas ikhlas kita dalam melakukan suatu ibadah. Saya ingat ceramahnya almarhum Kiai Haji Sudir MZ. Ya, tahu kenal ya. Jadi ikhlas itu seperti ini nih. Anda ketika buang air, membuang kotoran Anda kelompokkan apa langsung siram? Nah, saya nanya jujur, Anda ketika buang air besar nih, Anda langsung siram atau Anda ngomongin dulu bentuknya, warnanya? Saya nanya, siram kan? Udah siram, udah hilang. Nah, ikhlas. Ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, sebenarnya paling awal itu bukan masalah ikhlas, di awal dari niat. Titik permulaan itu niatnya apa? Lillahi ta'ala.
Kalau dari perbuatan awalnya dari lillahi ta'ala, ketika kita melakukannya itu akan menghasilkan suatu perbuatan yang disebut dengan perbuatan yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Makanya di dalam surat, misalnya di surat apa nih? Di surat At-Taubah ayat 105 disebutkan, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Jadi patokan kita melakukan suatu kebaikan sudahlah orang lain nggak mesti melihat, yang penting Allah melihat kita melakukan suatu kebaikan. Makanya tadi saya sampaikan kepada Anda, kalau Anda melakukan kebaikan itu baik sendiri maupun ada orang lain, Anda suka kebaikan itu Anda lakukan atau ketahui orang lain. Jadi patokan ikhlas seperti itu ya. Awali dengan niat lillahi ta'ala, lalu setelah itu jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diungkit-ungkit, termasuk dalam bersedekah. Misalnya teman Anda nggak punya uang untuk bayar UAS, ya, misalnya masih bayar semester, Anda bantu. Tiba-tiba yang lebih sukses teman Anda nggak perlu ungkit-ungkit. Itu tuh kalau bukan Anda bantuin dia bayar semesteran, nggak mungkin dia bisa sarjana. Nah, banyak kan kayak gitu. Jangan kita mengungkit-ungkit membatalkan pahala kebaikan kita ketika kita membantu orang lain. Bisa dipahami ya Kak Andika ya? Jadi untuk mengukur keikhlasan kita, awali dengan niat, setelah itu udah, kita nggak usah ingat-ingat lagi. Terkadang setan tuh demen sekali membisik-bisikkan, diingetin lagi. Misalnya lagi gosok baju ya, ketika gosok baju kadang tuh kita melakukan itu, Allah yang memberi balasan dan juga nikmat. Anda berkah 100.000, Anda mengharapkan ada apa ganti, misalnya 2 kali lipat, 100.000 kali 2 berapa? Halo, 100.000 kali 2 berapa? 200.000. Berarti Anda akan mendapatkan ganti 200.000 sesuai dengan kehendak. Tapi ketika Anda mengeluarkan sesuatu, ya, tapi Anda tidak mengharapkan apa-apa. Kalau dalam matematika bentuknya apa tuh yang PS itu tuh, maka hasilnya itu tak terkira. Banyak ketika kita mengeluarkan sesuatu nih, ya, ngeluarin duit buat makan siang bersama 150.000. Udah lillahi ta'ala, ditanya berapa tadi makan siang? Udah, nggak apa-apa orang bisa ikut makan. Nggak taunya Allah ganti apa? Misalnya gaji suami kita naik 100.500.000 itu tiap bulan naik, ya kan? Jadi Anda jangan merasa ragu ketika Anda melakukan satu kebaikan dengan keikhlasan. Itu yang pertama kali akan menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita tunggu saja bagaimana Allah akan membalikan kebaikan kita. Dan saya ingin mengajak Anda, misalnya Ramadan, melakukan kebaikan silaturahmi rahman. Ramadan jangan mengharapkan kebaikan dari silaturahmi, tidak. Ya. Serahkan kepada Allah. Nanti Allah akan mengirim orang-orang baik untuk berbuat ihsan kepada Ramadan. Ini yang saya jadikan dalam kehidupan saya. Saya berbuat ihsan kepada orang lain. Saya tidak mengharapkan dia berbuat ihsan ke saya. Serahin aja kepada Allah. Nanti Allah kirim orang lain yang banyak melakukan keisanan atau kebaikan kepada kita. Oke, bisa dipahami di sini ya. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan juga dari Bu Desi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kalau Bu Desi tadi bilang cintailah, love yourself, ya, jadilah diri sendiri, cintailah diri Anda. Kalau saya menambahkan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengetahui tentang dirinya, dia akan mengetahui hakikat Tuhan. Jadi yuk mari sama-sama setelah pertemuan ini kita menjadi lebih baik lagi, melakukan kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Terima kasih, ini saja. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Muhajar. Ya, kita berikan dulu kemudian seperti biasa. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi sesi pertanyaan dan telah dijawab oleh narasumber kita baik dari Ibu Nur maupun Ibu Desi. Baik, kesimpulan dari seminar kita pada hari ini yaitu yang pertama, mari kita senantiasa berbuat baik dengan senantiasa mempondasikan kebaikan kita itu dengan keimanan.
sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan senantiasa mendapatkan balasan. Pamanya Jadi kadang-kadang yang hanya dibutuhkan satu tindakan dan kemudian untuk mengubah seseorang. Tidak mesti banyak tindakan yang kita lakukan, satu saja bisa mengubah kehidupan seseorang tersebut. Dan kita selalu mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Selama masih ada makhluk hidup, maka di situ ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua, bahwasanya Anda tidak bisa benar-benar mencintai orang lain kecuali Anda benar-benar mencintai diri sendiri. Dan jangan pernah ragu bahwa Anda itu tidak mempunyai kesempatan atau tidak kuat dan serta tidak pantas. Karena semua makhluk hidup, semua manusia pantas mendapatkan kesempatan di dunia ini untuk mengejar impiannya. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan sebagai kesimpulan pada seminar kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, kemudian kepada Mas Santri yang telah mendengarkan dengan saksama seminar kita pada hari ini. Sekali lagi kita beri aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita. Selanjutnya saya meminta maaf apabila dalam memimpin seminar pada hari ini mempunyai banyak kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC pada hari ini. Telah sama-sama kita dengarkan pemaparan kita pada pagi hari menjelang siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Habib. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang diberikan oleh pemateri bisa bermanfaat kepada kita semua, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyakirin dan na'imin. La yu'afi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa ila al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tad'a' lana dhanban fi maqamina hadha illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kita dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai. Mari beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para narasumber. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon undur diri selaku MC pada kesempatan hari ini. Dan setelah ini silakan kepada para santri untuk melaksanakan sholat zuhur di atas. Ya, jangan ada yang kemana-mana dulu. Habis ini langsung ke atas dulu untuk sholat zuhur berjamaah. Saya mundur diri.
selaku sebagai MC. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.